Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersita Afiah Utami, Program Studi PPG Matematika kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS dari mata kuliah Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya. Ada beberapa hal yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, kesesuaian asesmen yang saya lakukan di PPL 1. Yang kedua, kesempatan peserta didik untuk memberikan umpan balik melalui asesmen. Yang ketiga, lingkungan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang inklusif. Yang pertama, tulislah pendapat Anda mengenai asesmen tersebut dengan menjelaskan kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik, aspek lingkungan budaya, dan kemampuan peserta didik. Untuk yang pertama, tahapan perkembangan peserta didik. Asesmen yang telah saya rancang sudah cukup sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik karena mempertimbangkan pemahaman konsep yang lebih kompleks atau rumit dan melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya, lingkungan budaya. Pada aspek lingkungan budaya, saya mempertimbangkan jenis penilaian yang relevan untuk aspek sikap dengan lingkungan budaya peserta didik, supaya hasil penilaian tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga peran peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kemampuan peserta didik. Asesmen yang telah saya rancang masih kurang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, saya menetapkan kriteria penskoran yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan peserta didik. Untuk kelompok mahir, minimal skornya adalah 75. Untuk kelompok sedang berkembang, minimal skornya adalah 50. Dan untuk kelompok yang baru mulai berkembang, minimal skornya adalah 30. Yang kedua, jelaskan bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Hal pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan asesmen formatif untuk mengukur dan memantau tahapan perkembangan pengetahuan peserta didik. Selain itu, saya melakukan penilaian terhadap peserta didik atas proses yang mereka lakukan selama kegiatan pembelajaran, seperti aktifnya peserta didik dalam berdiskusi, bertanya, dan menjawab, sehingga saya mengharapkan penilaian yang secara adil dan menyeluruh, tanpa hanya terpacu berdasarkan prestasi akademik. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi dan umpan balik secara langsung dari peserta didik, sehingga hal-hal yang belum memenuhi kebutuhan peserta didik bisa saya perbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, apakah kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi ketika berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas? Proses pembelajaran yang saya lakukan di SMA Negeri 39 Jakarta, khususnya di kelas 10.5. Di sini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keamanan fisik dan psikologis. Ruangan kelas harus terbebas dari mara bahaya seperti benda-benda tajam dan benda yang mudah terbakar. Selain itu, ruangan kelas yang lebih luas itu lebih baik daripada ruangan kelas yang sempit. Hal ini akan membuat peserta didik merasa aman dan tenang selama proses pembelajaran. Selanjutnya, kenyamanan fisik. Ruangan kelas yang sejuk dan memiliki sirkulasi udara yang bagus juga merupakan faktor pendukung bagi peserta didik untuk belajar. Selain itu, ruangan kelas yang bersih juga lebih enak dipandang sehingga mampu meningkatkan kenyamanan dan konsentrasi belajar peserta didik. Yang ketiga, kondisi emosional dan sosial. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman juga termasuk dalam hubungan sosial yang dimiliki antar peserta didik maupun peserta didik dengan guru. Suasana di kelas dan hati peserta didik selama pembelajaran itu sangat penting karena mereka bisa cenderung bersifat lebih aktif di dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penyediaan sumber belajar yang memadai. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman tidak hanya diperhatikan dari kondisi kelas, tetapi juga kelengkapan alat-alat belajar seperti spidol, papan tulis, penghapus papan tulis, hingga proyektor. Ruangan kelas di SMA Negeri 39 Jakarta selalu dipastikan memiliki sumber belajar yang lengkap karena rutin dilakukan pengecekan oleh bidang sarana dan prasarana. Hal terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung, serta membentuk karakter disiplin positif.
Ada beberapa cara supaya guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, yaitu dengan cara menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung. Guru bisa membangun hubungan yang baik dengan peserta didik sehingga peserta didik memiliki rasa hormat dan tidak semena-mena dengan guru. Baik guru maupun peserta didik harus memiliki rasa hormat terhadap satu sama lain. Hal ini akan membuat peserta didik merasa dihargai keberadaannya. Selanjutnya, menentukan aturan dan harapan yang jelas. Guru perlu menetapkan aturan yang konsisten terkait perilaku peserta didik di kelas. Akan tetapi, dibuatnya aturan ini harus dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak, yaitu guru dan peserta didik. Namun, guru juga harus menetapkan konsekuensi yang sesuai, adil, dan transparan jika aturan yang telah dibentuk itu dilanggar oleh peserta didik. Selanjutnya, menggunakan pendekatan belajar yang inklusif. Untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif, guru bisa memperhatikan gaya belajar masing-masing peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Guru bisa menggunakan berbagai macam metode, strategi, dan media pembelajaran untuk memenuhinya. Selain itu, guru juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini mampu membentuk karakter disiplin positif kepada peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, mengajarkan nilai-nilai disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, guru bisa menjadi teladan bagi peserta didik untuk membentuk karakter disiplin positif. Guru juga bisa memberi pengertian kepada peserta didik betapa pentingnya memiliki rasa disiplin dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, menggunakan teknik manajemen kelas yang efektif. Guru harus mampu mengelola dinamika kelas dengan baik sehingga meminimalisir gangguan-gangguan yang mungkin akan terjadi selama kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru bisa menggunakan metode belajar yang menarik sehingga peserta didik merasa senang dan tidak bosan di kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.